persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa Online di hari ini, dan saya percaya Tuhan terus memberkati kita. Biarlah kita minta sepanjang minggu ini Tuhan terus akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan datang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus akan melawat Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu buat kami. Kami datang kembali bersama-sama berkumpul ya Tuhan di menara doa ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Dan biarlah ya Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan lakukan lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami terus ya Tuhan ada di dalam Engkau. Bukakan ya Tuhan mata hati kami, bukakan pikiran kami Roh Kudus. Bawa kami ya Tuhan, terangi seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Lewat doa, pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami diubahkan. Kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan secara khusus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah ya Tuhan Engkau bawa kami ya Tuhan, untuk kami mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari siapkan hati kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
menyenangkan hatimu. Mari dari awal katakan. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing ya Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Sembah Dia, oh, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Oh, jamah ya Tuhan hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Oh, bawa kami kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk tuntunan-Mu buat kami. Oh, kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Oh, bukakan mata hati dan pikiran kami, Roh Kudus. Luruskan jalan-jalan hidup kami. Oh, terima kasih, Roh Kudus. Tuntun kami ya Tuhan. Mari bersama-sama. Oh, angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Oh, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, oh Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari angkat tanganmu, oh Tuhan. Ku
mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu, Yesus Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari jemaat Tuhan sembah. Tuhan ada di sini. Dia begitu dekat dengan setiap kami angkat hati kami Tuhan. Menyembah-Mu di sini Tuhan. Bawa kami kepada kedalaman-Mu. Roh Kudus. Bawa kami tenggelam lebih dalam lagi. Bukan semata kaki, bukan selutut ya Tuhan, bukan sepinggang, tapi kami mau merendah. Haleluya, haleluya. Mari berdoa, sembah Dia dalam berbahasa roh, Bapak Saudara. Samudra raya berpanggil panggilan. Kepada satu kedalaman penyembahan.
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana ya Tuhan bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Dari awal katakan, ujilah aku, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kaulah yang disembah. Mari sembari aku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di
segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, oh, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagi. Ini doa kami. Terpujilah namamu. Mari sembadia. Oh, haleluya. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan. Oh, oh, haleluya. Oh, sembah Dia. Oh, thank you, Jesus. Ya Roh Kudus, ajar kami. Oh, mari sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan.
sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi katakan Bapa, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Buka suaranya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, hari ini kami bersyukur, kami ucapkan banyak terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk urapan kasih-Mu yang mengubahkan kami. Engkau berikan kami sukacita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa terus Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit. Saudara yang sedang mengalami sakit liver, saudara yang sedang mengalami sakit liver, saya mau berdoa buat saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan ini, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Saudara yang mengalami diabetes yang akut, yang parah, hari ini terima kesembuhan dalam nama Yesus. Saya mengalami GERD, asam lambung, autoimun, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Aku berdoa ya Tuhan, turunkan ya Tuhan kesembuhan. Apapun sakit penyakit anak-anak-Mu, mereka yang sakit kanker ya Tuhan, tumor, sembuhkan dengan cara yang ajaib ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami ya Tuhan penyumbatan ya Tuhan, dapat pembuluh darah ke jantung, sakit jantung, Tuhan sembuhkan. Ginjal, Kau berikan ginjal yang baru Tuhan. Anak-anak yang mengalami pengeroposan dalam tulang ya Tuhan, berikan Tuhan mujizat-Mu ya Tuhan, mujizat kreatif ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ya Tuhan, hari ini Engkau akan berbicara secara khusus, secara pribadi buat tiap kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Nah, hari ini sampai besok saya akan sharingkan tentang bagaimana ya kan belajar bagaimana caranya mengalami yang namanya transformasi, saudaraku. Ya, transformasi. Mungkin beberapa orang berkata bahwa transformasi itu apa sih? Transformasi itu namanya perubahan hidup ya. Dari hidup dalam kekosongan menjadi kepenuhan dan kelimpahan. Ya kan, dari hidup yang penuh dengan kegagalan, ya kan, kekalahan menjadi hidup menjadi iman dan kemenangan. Hidupnya mungkin merasa rendah diri, rasanya enggak aman, rasa tidak aman, penuh kecemasan, ketakutan,
menjadi orang yang penuh kasih dan keberanian. Transformasi. Nah, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2. Kita akan baca sama-sama Ibu Bapak yuk ayatnya. Ya, kita akan belajar ini saudara bagaimana mengalami perubahan hidup. Ya, tapi pertama-tama perubahan hidupnya secara rohani dulu. Ya, kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudaraku ya, diminta kita jangan serupa dengan dunia ini, tapi kita harus berubah. Perubahan apa yang dituntut? Perubahan budi. Kalau dalam bahasa yang terjemahan yang lain namanya perubahan pikiran, dalam pikiran. Jadi di sini saudaraku ya, pentingnya mengalami pembaharuan budi atau pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena pikiran kita akan menentukan apa? Perasaan kita. Pikiran kita menentukan perasaan kita. Nah, perasaan kita akan menentukan perilaku kita, tindakan kita, saudaraku ya kan, perbuatan kita. Jadi saudara, kalau kita ingin mengalami perubahan dalam hidup kita, ya, kita memulainya bukan dengan merubah kelakuan, perilaku, bukan juga memulainya dengan berubah perasaan. Tapi yang perlu kita, ya kan, yang kita harus mulai, kita berubahnya dalam apa? Pikiran. Katakan amin saudara, ini cara berpikir, ya kan? Ya kan, kalau saudara berperilaku stres, depresi hari ini, karena saudara, perasaan saudara stres, ya, depresi. Saudara merasa stres, depresi. Karena apa? Karena saudara berpikir dengan pikiran yang apa? Stres dan depresi. Jadi kunci mengalami perubahan hidup atau transformasi bukan dimulai dari perilaku kita. Kelakuan yang robah. Robah kelakuan kamu. Enggak bisa orang merubah kelakuan. Banyak orang mau robah kelakuan, siapa yang mau sih? Ya kan saudara, punya kelakuan, punya kebiasaan buruk, gak ada yang mau. Dia tahu itu kan, tapi selalu gagal, mau berubah selalu salah. Siapa sih yang mau, ya kan, terus menerus nih mulut kayaknya gak bisa direm. Ya kan, untuk ngomong yang negatif, yang gosip, yang fit, segala macam gitu saudaraku. Gak bisa semua yang kelakuan. Ya kan saudara, gak bisa robah dari kelakuan dulu. Saudara harus merubahnya dengan cara apa? Pembaharuan apa? Pikiran. Katakan amin. Yang dirubah pikiran, dirubah sudut pandangnya. Saya kasih contoh. Ini masih hangat kisah Simpson. Saudaraku. Jadi kita bisa bayangkan begini. Seandainya ya Simpson menyadari. Lalu dia mengubah pikirannya terhadap Delilah. Ya kan? Bahwa dia nih sedang berkencan dengan seseorang yang sangat berbahaya. Karena dari omongannya Delilah lu tuh punya rencana untuk melakukan apa? Pembunuhan kepada Simpson. Kalau dia bisa jernih berpikir, wah ini perempuan bahaya. Saudaraku, pasti perasaan hati Simpson ya kan akan berubah. Dari seorang yang jatuh cinta sama Delilah menjadi seorang yang muak dengan Delilah. Betul gak saudara? Amin. Saudara kan bisa juga berubah kan perasaan saudara dari baik sama seseorang. Ketika kita tahu pikiran kita berubah, kita ngerti, kita tahu, dapat informasi. Jahat sekali dia punya rencana. Dari kita baik, kita jadi muak sama orang itu. Ketika kita punya perasaan muak dengan Simpson, muak dengan Delilah, pasti dia punya kekuatan untuk apa? Menjauhi Delilah. Katakan amin saudaraku. Nah ini yang, dan dampaknya apa? Pasti Simpson akan terluput dari malapetaka. Kata kuncinya dirubah di sini. Ya kan? Kalau kita bisa merubah cara kita berpikir, maka perasaan kita akan berubah. Ya, kalau perasaan kita berubah, maka kelakuan kita,
tindakan kita akan berubah. Ini prinsip Roma pasal 12 ayat 2. Saudara Kristus. Ya, jadi Jadi untuk bisa mengalami yang namanya perubahan, saudara Kristus, ya kan? Saya percaya bahwa kita ini harus yang namanya dekat dengan Tuhan. Saya mau berkata begini, semakin kita jauh ya dari Tuhan, dari hadirat Tuhan, ya kan? Maka semakin banyak hal-hal salah dan masalah yang timbul dalam hidup kita. Amin saudaraku. Makin saudara jauh dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Ya jauh, gimana sih ukuran jauh ya? Kayaknya untuk doa mungkin masih doa, tapi udah nggak kena. Kayaknya kok nggak ada tuh, kayaknya gimana ya? Rasanya doa tuh cuma jatuh aja ke bawah kata-katanya atau mental ke bawah. Dan kita ngerasanya doa tuh ngomong sendirian, kayaknya nggak ada kena gitu. Saudara, itu tanda kita jauh. Semakin kita jauh dari Tuhan, makin banyak hal-hal yang salah dan masalah yang timbul dalam hidup kita. Kalau udah banyak hal yang salah dan masalah yang timbul, pasti hidup kita kenapa? Stres. Makin naik. Ya kan? Kenapa saudaraku? Karena kita tidak melibatkan Tuhan. Kita mau hidup menurut kehendak kita. Katakan amin. Sebaliknya, kalau saudara dan saya dekat dengan Tuhan, maka kita akan diubah semakin serupa dengan Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya di Alkitab banyak cerita ya saudara. Setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dekat sama Tuhan, pasti hidupnya berubah. Pasti orang itu diubahkan. Paulus saudaraku, dia diubahkan secara luar biasa. Paulus ini seorang teroris. Saudaraku, ya kan? Dia penganiaya, pembunuh, mengintimidasi daripada orang-orang Kristen saudara. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Paulus menjadi seorang rasul kasih. Dia bisa menulis tentang definisi kasih yang luar biasa di 1 Korintus 13. Wow, pengertiannya, pewahyuan tentang kasih itu belum pernah terungkap sebelumnya. Tapi dia bisa tulis. Orang yang keras, yang kasar, pembunuh bisa dirubah. Saudara, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Amin. Di perjanjian lama kita kenal dengan seorang yang bernama Yesaya. Yesaya ini kalau kita tahu bahwa ini orang stres, orang depresi. Saudaraku, ya kan? Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara baca aja. Sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun dia seorang nabi, pasal pertama sampai pasal 6, itu kata-katanya tuh keras banget. Pang, 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 pang. Ketika dia ketemu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dia menjadi seorang nabi, saudaraku, yang memberikan nubuatan yang luar biasa, nabi yang berani. Kenapa saudara? Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berdoa saudaraku, ya lewat ya kan dalam 1-2 hari ini. Kira-kira ini akan menginspirasi setiap kita. Bahwa kita perlu dekat sama Tuhan. Kalau saudara sudah merasa dekat, lebih dekat lagi sama Tuhan. Lebih kenal lagi. Untuk bisa dekat sama Tuhan adalah apa? Kita ngerti firman-Nya. Lebih ngerti, lebih terbuka. Ya kan satu teman berkata bahwa Pak selama ini aku tuh baca kisah Simpson yang aku tahu. Cuma itulah. Hanya seperti itulah. Simpson dan Delilah saja. Tapi rupanya kita bisa dibukain, diajarin sama Tuhan. Itulah yang namanya makin dekat adalah kita makin dalam, makin ngerti akan apa yang Tuhan maksudkan di dalam Alkitab ini. Katakan amin saudara. Dan kita bisa meresapinya. Kita mengerti ini. Ini akan akhirnya apa? Pikiran kita terbuka dan diubahkan. Kalau pikiran kita diubahkan, perasaan kita akan berubah. Kalau pikiran kita terus, saya kan bilang, isi terus pikiran dengan firman, dengar terus firman. Dengar baik saudara, ketika diisi disimpan, firman ini yang membuat Roh Kudus bekerja mendatangkan damai, sejahtera dan sukacita di hati. Amin saudaraku. Kita lihat lagi Musa.
Musa seorang, saudaraku, yang dia diubah Tuhan. Bukan cuman, saudaraku, secara rohani tapi juga secara fisik ya. Dia berjumpa dengan Tuhan 40 hari di atas gunung bersama dengan Tuhan. Pas dia turun, saudara, apa yang terjadi? Musa mengalami transformasi. Yaitu apa? Wajahnya bersinar. Sampai mukanya harus ditutup karena silo. Luar biasa. Bukan cuman yang di dalam berubah, tetapi juga fisiknya berubah. Saya percaya bahwa setiap kita ingin dekat sama Tuhan. Katakan amin. Saudara pasti ingin dekat sama Tuhan. Katakan amin. Karena seperti Alkitab katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi ukuran ketenangan kita itu kan adalah kita bisa cek apakah kita dekat atau jauh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Tetapi setiap kita memang mau dekat sama Tuhan. Tapi Alkitab menjelaskan ya kan kepada kita, kita semuanya ini memiliki kecenderungan, ya kan, seperti domba yang mudah sekali tersesat. Kita ini seperti domba, saudaraku, yang suka mengambil jalan sendiri, cara sendiri. Itu yang dosa, itu mengambil jalan sendiri, itu dosa namanya, saudaraku. Itulah, saudara. Selalu ingat, karena kalau Tuhan ngomong ini lurus, kita maunya belok kiri. Tuhan suruh bilang belok kanan, kita maunya lurus. Ini sudah kecenderungan daripada kita, sehingga akhirnya apa? Kita bisa jauh dari Tuhan. Saya pernah kasih gambaran, saudara, waktu kita masih kecil. Terus saudara masih punya anak kecil gak? Ya kan? Anak kecil kita waktu kita umur 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun atau 6 tahun. Masih kecil. Ya kan? Kalau kita bawa dia ke mall, di kerumunan orang banyak. Jangan coba-coba lepasin tangan dia. Kalau kita lepasin, cenderung dia akan jauh dari kita. Dia akan bisa hilang. Betul, saudara? Itu kecenderungan manusia. Ya kan? Kita cenderung bisa jauh dari mama kita. Saudaraku, dari orang tua kita. Kenapa? Ini kecenderungan manusia seperti domba. Hati mau deket. Tapi kenyataannya kita kok jauh ya sama Tuhan ya. Ya kan, saudaraku. Nah, hari ini saya ingin bagikan. Ya kan, saudara, kita akan belajar. Sekali lagi kita belajar dari sudut pandang yang lain. Tentang apa? Perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Saudaraku yang ya. Setelah itu nanti kita akan melihat ya kan, bagaimana caranya kita bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jika hari ini kita telah jauh dari Tuhan, ya kan, kita akan belajar bagaimana caranya bisa kembali dekat sama Tuhan berdasarkan perumpamaan Yesus tentang anak yang hilang. Nah, hari ini kita akan bahas 2 langkah penting, saudara, yang perlu kita lakukan ya untuk kembali dekat ke Tuhan atau semakin dekat dengan Tuhan, saudaraku. Ini penting. Saudara, kita nggak bisa ngerasa bahwa walaupun saudara sebagai pelayan Tuhan kah, pengerja kah, orang yang aktif di gereja, belum tentu saudara dan saya kita ini dekat sama Tuhan. Terbuktikan perumpamaan anak yang hilang. Kita berpikir anak yang hilang tuh anak yang bungsu saja. Tapi anak yang sulung juga terhilang. Sekalipun dia nggak pergi dari bapaknya. Saudara Yesus, kalau anak yang bungsu ini, dia secara fisik menjauh dari bapaknya, hatinya juga jauh. Tapi yang sulung, saudara, walaupun fisiknya ada di rumah dan dekat dengan bapaknya, tetapi hatinya sudah jauh. Dua-dua hilang sebenarnya, saudara Yesusnya. Tapi kita akan lihat di sini, saudaraku, contoh daripada anak bungsu yang hilang. Tuhan Yesus berkata ada perumpamaan tentang ada seorang ayah, seorang bapak punya 2 orang anak. Lalu anak yang bungsu datang, bapak, ya kan, berikanlah warisan yang menjadi hak milik saya. Ya kan? Dia minta kekayaan bapaknya, ya kan? Dan dia minta bagian dari pemiliknya. Bapaknya kasih. Lalu setelah dia dapat warisan itu yang menjadi milik dia, Alkitab kata apa? Dia jual semua. Saudara, lalu dia pergi ke satu negeri yang jauh. Di sana dia mulai foya-foya. Saudara, ya kan? Dia mulai pergi dengan pelacur dengan segala macam. Lalu Alkitab katakan, saudara, timbullah bencana kelaparan. Waktu duitnya sudah habis,
Timbul bencana kelaparan, lalu perutnya lapar. Dia bekerja, dia kerja di mana? Di peternakan babi. Saudara, ini buat orang Yahudi kerja di kandang babi. Ini satu pekerjaan yang paling hina. Karena babi ini tidak kosher atau tidak halal, saudaraku. Yang sudah Yesus. Nah, pada waktu dia kerja, mau makan saya tidak bisa. Saudaraku, akhirnya saudara, dia mulai tersadar. Di sini dia mulai sadar. Ya kan, dia sadar bahwa betapa alangkah banyaknya. Jadi alangkah di rumah bapak dia berpikir. Ya kan, orang-orang upahan punya makanan berlimpah-limpah di rumah bapaknya. Tetapi dia sekarang berada jauh dari bapaknya. Ada di kandang babi untuk makan saja tidak bisa. Lalu disitulah dia dasarnya. Dia bangkit. Dia mau pulang ke rumah. Dia mau kembali kepada bapaknya. Jadi saya dapetin begini saudaraku. Kita nggak akan pernah bisa mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita ke arah yang lebih baik. Ya saudaraku Yesus ya, yang tadi saya katakan kita nggak akan pernah bisa mengalami transformasi. Ya kan? Jika kita tidak ya kan mengambil keputusan untuk berubah. Jadi yang pertama adalah apa? Kita harus, saya pakai istilah apa? Muak. Muak. Saudara tahu kata muak gak? Muak. Jijik. Rasanya udah nggak tahan lagi dengan, ya kan? Kita harus bisa merasa muak dengan keadaan, dengan kebiasaan dan cara-cara hidup kita yang salah. Ini harus ada. Kadang-kadang nggak salah juga. Kalau saudara, Tuhan kan tidak ingin juga kita hidup dalam keadaan baik-baik saja. Dia ingin kita hidup dalam keadaan yang lebih baik. Bukan baik, tapi lebih baik. Kalau sudah lebih baik, Tuhan juga mau kehidupan yang lebih lagi. Nah untuk bisa seperti itu saudara tidak bisa cuma puas dengan keadaan seperti itu. Kita gak akan pernah bisa berubah kalau kita belum muak dan jenuh dengan keadaan kita. Jadi kalau kita ingin kembali ke Tuhan, kita ingin dekat dengan Tuhan, kita mau mengalami transformasi dan perubahan hidup, kita harus merasa apa? Muak dengan keadaan, kebiasaan, dan cara-cara hidup yang salah. Saya tadi awali dengan apa saudara? Simpson tidak akan pernah bisa lepas dari Delila. Karena Simpson jatuh cinta dengan Delila. Sekalipun Delila akan punya rencana untuk membunuh dia gak bisa lepas. Kenapa? Karena Simpson jatuh cinta. Bagaimana caranya Simpson bisa lepas dari Delila? Simpson harus muak dengan Delila. Kalau dia tidak pernah muak dengan Delila karena kejahatannya dia, saudaraku, maka dia gak akan pernah bisa lepas. Begitu pula dengan kita saudaraku. Saudaraku, apakah saudara sudah mulai muak dengan keadaan saudara sekarang? Ya kan saudaraku, cara-cara hidup yang seperti sekarang. Ya. Atau kebiasaan saudara sekarang. Saudara ambil keputusan. Kita tidak akan pernah bisa mengalami transformasi kalau kita tidak pernah mengambil keputusan untuk mengubah keadaan kita saat ini. Aku mau menjadi lebih baik. Ya, mengubah kebiasaan buruk kita saat ini menjadi kebiasaan yang baik. Mungkin saudara berkata, aku kebiasaannya baik-baik saja. Tuh, saudara ambil keputusan. Harus tingkatkan dari kebiasaan yang baik menjadi kebiasaan yang lebih baik. Katakan amin saudaraku. Cara hidup yang salah harus dirubah menjadi cara hidup yang benar. Nah gimana caranya perubahan itu terjadi? Saya akan ulang lagi kata-kata ini. Perubahan besar dalam hidup kita itu dimulai dari apa? Langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari dengan motivasi yang kuat, kesatuan hati, disiplin diri, dan daya tahan yang kuat. Katakan amin. Katakan amin saudara. Itu dimulai. Saudara mulai. Saya
Mulai dengan langkah kecil. Seperti apa? Apakah kalau saudara mau mengalami perubahan, ya kan, muak dengan keadaan, saudara ambil keputusan untuk mengambil langkah kecil. Langkah kecil apa? Kita sudah belajar. Tiap hari aku ambil keputusan untuk baca Alkitab. Baca, aku isi ayat-ayat firman ke dalam pikiran. Karena untuk bisa berubah, yang pertama harus aku rubah adalah apa? Cara saya berpikir. Katakan amin, saudara. Cara saya berpikir harus sama dengan cara Tuhan berpikir. Di mana cara Tuhan berpikir? Kita bisa tahu dari firman Tuhan. Katakan amin, saudara. Itu langkah pertama. Saudara mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Lewat apa? Menara doa online ini setiap hari. Ada sudut pandang baru. Selalu diingatkan, disegarkan kembali pikiran. Perasaan saudara akan berubah. Nanti perilaku, kelakuan, tindakan akan diubah. Berubah. Katakan amin, saudara. Kalau tindakan kita berubah, pasti hasilnya akan berubah. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku mulai dengan apa? Baca Alkitab. Doa, saudara, berbahasa roh. Tiap hari usahakan hal itu. Nah, saya tuh dapetin data gitu, saudaraku. Saya sering kali bacakan Mazmur 81 ayat 11. Saudara masih ingat gak? Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku Tuhan Allahmu, ya kan, yang membawa kamu keluar dari Mesir, akan membuatnya menjadi apa? Penuh. Saudaraku, ayat ini, saudaraku, sudah diteliti dan ada penelitian, ya kan? Katanya gini, saudara, ada psikolog, psikolog ya, saudara. Dia setiap kali ada pasiennya datang ke dia, pasien yang stres ya, yang depresi. Saudara, pertanyaan pertama yang dia tanya itu apa, saudara? Kalau dia tahu pasien ini orang Kristen, dia tanyanya begini. Kapan terakhir kali kamu pergi ke gereja? Hari Minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kalau jawab, minggu kemarin saya datang ke gereja. Waktu kamu ada di gereja, kamu nyanyi apa enggak? Kamu nyanyi enggak? Dari semua lagu kamu nyanyi. Kalau ditanya, enggak nyanyi. Kamu pulang, ya kan? Nanti 3 minggu ke depan, ya kan? Kamu balik lagi sini. Tapi selama 3 minggu itu, kamu pergi ke gereja, nyanyi semua lagu kamu nyanyi dengan segenap hati kamu. Psikolog bingung, saya bingung. Ya kan? Kenapa? Kok dia minta suruh pasiennya suruh pergi gereja, nyanyi dengan segenap hati. Hayati kata-katanya. Segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, ya kan, segala, ya kan, dengan segenap daripada ininya, hatinya. Kenapa, saudara? Rupanya ini ada penelitian, ya kan, di Swedia. Ini studi ilmiah, saudaraku. Ini kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu dibangun, saudaraku, ya kan? Yang hasil risetnya begini, saudara, katakan, ya kan, gini. Orang-orang, ya kan, yang bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan di gereja, ya, dia bilang, ya kan, maka nyanyi sama-sama di gereja itu manfaatnya pertama, dia bilang tuh, ya kan, pertama secara rohani imannya dikuatkan. Kedua secara emosional, ya kan, secara emosional, ya kan, itu akan buat emosinya tuh lebih stabil. Yang ketiga, itu bisa mendatangkan apa? Kesehatan secara fisik. Tiba-tiba terjadi kesembuhan. Itu sudah ada penelitian. Itu di Swedia. Tetapi yang di Amerika, saudara, itu dikatakan dia buat penelitian begini. Orang yang nyanyi bareng-bareng di gereja. Ya, atau saudara misalnya di menara doa seperti ini, makanya pakai headset ya, pakai ini kan supaya nggak denger yang lain, cuman denger nyanyian pujian. Saudara ikut nyanyi bareng. Sama worship leader, sama singer, kita sama-sama ikut nyanyi bareng setiap hari. Dikatakan hasilnya ada, itu bermanfaat. Katanya, manfaatnya udah ada teliti, saudaraku ya. Itu menurunkan tekanan darah tinggi. Menormalkan. Yang kedua, mengeluarkan hormon apa? Endorfin. Yang membuat seseorang merasa apa? Berbahagia ketika dia nyanyi. Ya. Yang berikutnya adalah itu memberikan ketenangan dan sukacita di hatinya. Rasa confident,
itu naik, percaya dirinya tuh naik, ya kan? Terus rasa kesepian, rasa kosong. Kalau orang yang nyanyi bareng di gereja itu hilang. Penuh rasanya di situ. Ya kan? Emosi-emosi negatif, stres, ya kan? Itu diganti dengan perasaan yang positif. Lalu yang terakhir saudara, ini katanya hasilnya gini gitu. Orang yang nyanyi sungguh-sungguh di gereja bareng-bareng, bukan sendirian ya. Bukan sendirian, enggak. Jadi dampak nyanyi bareng itu kuasanya lebih besar daripada nyanyi sendirian. Bukan nyanyi solo, tapi nyanyi bareng-bareng segereja nyanyi. Dia bilang gitu, itu akan memperpanjang umur seorang. Saya ingin saudara panjang umur. Dan sehat. Sehatnya apa? Fisiknya, emosionalnya, mentalnya. Dan juga rohani pasti. Nah ini kebiasaan-kebiasaan kecil ini harus dibuat. Kak, bagaimana Pak, saya kan gak bisa ke gereja. Karena kadang saudara bisa ikut nyanyi lewat menara doa online ini. Karena kita nyanyi rame-rame. Atau apapun saudaraku. Jadi poin yang saya mau ngomongin adalah begini saudaraku. Kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Ya kan? Yang besar dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah melakukan langkah-langkah kecil. Yang mengerti katakan amin. Nah ini hal-hal ini hanya contoh saudaraku. Coba kita akan lihat di dalam Lukas 15 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama. Lalu lompat ke ayat 17. Kita baca. 1, 2, 3. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Ayat 17, bacaan keras. 1, 2, 3. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, kita lihat di sini. Anak bungsu ini memulai perubahan hidupnya kembali dekat dengan bapaknya, yaitu pada waktu dia mulai menyadari, ya, menyadari dia merasa jenuh, dia merasa muak dengan keadaannya. Kok aku ada di di kandang babi, ya kan? Di rumah bapakku, dia bilang kan, betapa banyaknya orang upahan bapakku, ya kan? Yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku, inilah kalau pertama kita harus bisa menyadari, harus ada kesadaran, aku muak dengan keadaan ini. Aku muak dengan keadaan jauh dari Tuhan, capek aku jauh dari Tuhan. Nggak tenang aku jauh dari Tuhan. Itu harus dimulai dari situ dulu. Saya mau kasih tahu begini saudaraku, ya. Saya melihat ya, itu Tuhan bukan jahat ya. Tuhan tuh gak pernah punya rencana jahat buat hidup kita. Tuhan selalu mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Apapun keadaan kita, apapun yang kita, pokoknya dia tetap mengasihi kita. Nah, dengar baik saudaraku sini. Kadang kalau kita jauh dari hadirat Tuhan ya, karena kasihnya saudara, Tuhan kadang mengizinkan sedikit hujan itu turun dalam hidup kita. Sedikit hujan turun membasahi kita. Ya seperti gerimis, lama-lama turun air. Kita sadar, kok mulai basah ya. Lalu kita lihat rumah kita mulai bocor ya. Saudara ngerti arti saya? Kok tiba-tiba kok mobil rusak, harus pergi bengkel, keluar duit, lagi tanggung bulan pula, sekian ratus ribu, sekian juta. Tiba-tiba kok anak bisa jatuh, pergi ke dokter dijahit. Itu hujan gerimis tuh. Saudaraku. Tapi kalau kita nggak sadari, ya kan? Kita tidak sadari bahwa kita nih masih tetap jauh dari Tuhan. Biasanya Tuhan izinkan yang namanya apa? Bukan hujan lagi tapi apa? Badai datang hidup kita.
tiba-tiba kok kita kehilangan pekerjaan. Kok tiba-tiba dalam pekerjaan, dalam bisnis timbul masalah besar yang bikin kita jadi takut. Timbul apa yang bikin kita jadi wow. Itu seperti itu. Itu seperti kayak gini. Kenapa kok ini? Kadang-kadang kenapa kok Tuhan saya bisa terjadi ini? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berada di tempat yang jauh dari hadirat-Nya. Tuhan tidak akan pernah mau membiarkan saudara dan saya menyia-nyiakan hidup kita. Amin saudara. Dan Tuhan terus ketuk pintu hati kita. Dia ketuk pintu hati kita. Kalau kita bisa buka hati kita, dia akan masuk, dia akan makan bersama kita. Dia ketuk. Tapi kalau kita tetap tutup pintu ini, nggak mau buka pintu, dia ketuk. Ketukannya makin lama makin besar, makin keras. Tiba-tiba pintu hati kita robek. Prak. Tujuan apa? Supaya dia bisa dekat dengan kita. Hati kita mulai robek. Kapan hati kita robek? Hati kita mulai remuk. Pintu hati kita. Karena apa? Ya, masalah-masalah yang kita tidak pernah duga itu muncul. Yang meremukkan hati kita. Dengar baik. Ya kan? Tiba-tiba kehilangan pekerjaan tadi saya bilang. Tiba-tiba kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Tiba-tiba hal-hal yang tidak terduga itu datang. Kenapa bisa terjadi? Saya ingin beritahu lagi sekali lagi. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau kehilangan saudara. Tuhan tidak mau kehilangan kita. Tuhan tidak ingin kita jauh dari hadirat-Nya. Tuhan tidak ingin kita menyia-nyiakan hidup buat Dia. Langkah pertama perubahan hidup transformasi. Yang pertama adalah kita harus merasa apa? Jenuh, muak dengan keadaan kita. Aku jauh dari Tuhan, aku gak mau lagi. Aku mau belajar untuk dekat dengan Dia. Saudaraku, ada beberapa janji Tuhan yang indah dan luar biasa kalau kita mau kembali ke Tuhan. Yang pertama, saudara, yaitu apa? Jika kita mencari Tuhan, maka kita akan menemukan Tuhan. Ini janji yang luar biasa. Katakan amin. Yeremia 29:13 katakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, sini. Ketika anak yang hilang ini bangkit, saudara, hendak pulang ke rumah, ya kan? Bapaknya dari jauh melihat, bapaknya justru yang lari, ya kan? Mendekati, merangkul dan mencium, dia dapati. Katakan amin, saudara. Saudara ingat gak Simpson? Saya katakan, kita lihat, tidak pernah dalam hidupnya dia berdoa sama Tuhan, walaupun dia nazir Allah. Tapi saat dia berdoa, Tuhan langsung, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kan aku, beri aku kekuatan sekali lagi. Dikasih itu kekuatan. Dijawab tuh doanya. Itulah Tuhan kita. Katakan amin saudara. Kenapa kok Tuhan biarkan Simpson matanya dicungkil, tangannya dirantai, kerjanya cuma muter saja. Karena Tuhan mau dekat dengan Simpson. Dia ingin dengar suara Simpson berseru kepada dia. Dia ingin mendengar seruan doa saudara. Dia ingin dengar suara saudara setiap hari, setiap saat. Itu naik ke hadapan hadirat-Nya. Katakan amin. Dia ingin bicara sama saudara. Dia ingin saudara bisa lihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan. Dia ingin, Tuhan ingin saudara-saudara dan saya ya bisa hidup menurut dengan rencana Dia. Katakan amin. Kalau kita mau cari Tuhan, maka Tuhan, kita pasti menemukan Tuhan. Kalau kita menemukan Tuhan yang kedua, kita akan mendapatkan apa saudara? Kekayaan, kehormatan, harta yang kekal jiwa-jiwa, dan upah yang kekal. Kita baca Amsal 8 ayat 17-18. 1, 2, 3. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan
ada padaku juga harta yang tetap dan keadilannya. Pertanyaannya di sini adalah gini saudaraku. Apakah saudara mau makin dekat sama Tuhan? Apakah saudara mau kembali kepada Tuhan? Saya ingin beritahu kepada saudara, ketika anak yang hilang ini kembali ke rumah bapaknya. Tadi saya katakan apa? Ya kan? Dia menerima apa? Pelukan dari bapaknya. Bapaknya terima. Lalu dia dicium oleh bapaknya. Saudara dapat ciuman kasih. Selain daripada itu bapaknya bilang apa? Berikan dia jubah yang terbaik. Jubah lambang apa saudara? Kehormatan. Katakan amin saudara. Dari seorang budak di kandang babi. Dia berkata, biarlah aku akan omong. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapak. Tapi maksudnya biarlah aku gak usah jadi anak. Tapi aku akan mau jadi budak. Jadi pelayan. Tuh bapaknya kasih apa? Jubah. Jubah ini bicara apa? Kehormatan. Dikembalikan. Yang kedua bapaknya kasih apa? Cincin. Cincin lambang apa? Untuk stem zaman dulu. Saudara stem. Cincin bicara apa? Kekayaan. Katakan amin saudara. Cincin bicara kekayaan. Kehormatan. Kekayaan. Lalu apa saudara? Dikasih lagi apa? Sepatu. Ini bicara tentang apa? Rencana Tuhan. Rencana daripada Bapa. Ketika kita temukan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan berikan kamu. Ya kan? Keintiman. Pelukan kasih yang membuat hidupmu tenang. Keintiman itu kasih, ciuman. Saudara, kehormatan. Ya kan? Jubah kehormatan. Cincin kekayaan. Dan sepatu yang namanya damai. Hidup dalam rencana Tuhan adalah hidup dalam apa? Damai sejahtera Tuhan. Apakah saudara mulai berkata, iya aku capek jauh dari Tuhan. Sadari. Ketika saudara ambil waktu hari ini dan berkata Tuhan, aku mau kembali ke Tuhan. Aku mau dekat dengan Tuhan. Aku sadari, aku menyadari, aku muak dengan keadaan aku hari ini. Saudara dengar baik, hadirat Tuhan akan turun. Urapan kasih akan memulihkan daripada hati dan pikiran saudara. Yang mari katakan amin. Tuhan akan berikan saudara hikmat, jalan-jalan. Yang pertama, kalau saudara mau dekat sama Tuhan, saudara harus muak dengan keadaan yang sekarang. Cara-cara hidup saudara. Yang kedua gak cukup cuma muak saudara. Yaitu apa? Saudara harus berani mengakui segala apa? Dosa dan kesalahan. Ini yang kedua. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Mari kita baca sama-sama. Apa yang dilakukan oleh anak yang hilang ini? Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18, baca yang keras. 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Harus akui. Kalau kita bisa mengakui, kita berani mengakui dosa dan kesalahan kita. Itulah awal daripada, ya saudara, transformasi terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Anak yang hilang ini menyadari bahwa keputusannya pergi menjauh dari bapaknya adalah keputusan yang tidak rasional. Keputusan orang yang tidak waras. Dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini, aku jauh dari Bapa, mati kelaparan. Jadi keputusanku ini, keputusan orang yang gak waras. Dia sadari itu, lalu dia mulai akui yang berdosa pada Allah. Hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang tidak rasional. Hidup yang tidak waras. Anak yang hilang ini, dia merasa muak dengan keputusannya. Hidup jauh dari hadirat Bapa. Dia menjalani hidup dengan cara-cara yang salah. Saya ingin tanya sama saudara. Begini, apakah saudara merasa sepertinya Tuhan berada begitu jauh dari saudara? Apakah saat saudara berdoa, sepertinya doa hanya memantul dari langit-langit saja? Waktu saudara berdoa, seperti saudara cuma berbicara hanya kepada diri sendiri saja.
Saudara merasa seperti ada tembok pemisah antara saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara tidak bisa dengar suara Tuhan. Tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tandanya apa? Ngeluh terus, marah terus. Nggak bisa bersyukur dan berterima kasih. Itu tanda. Nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Nggak bisa dengar daripada suara Tuhan. Artinya apa? Kalau dengar khotbah, nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi. Baca Alkitab, nggak selera lagi. Saudaraku, saudara juga sulit untuk merasakan hadirat Allah. Atau masuk hadirat. Apa itu yang terjadi saudara? Alkitab katakan, apa sih yang menyebabkan kita ini jauh dari Tuhan? Jauh dari hadirat Tuhan. Yesaya 59 ayat 1-2 katakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala apa? Dosamu. Saudara dan saya seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu sudah jauh dari kita. Seringkali Tuhan udah gak peduli lagi kita. Saya mau kasih tahu saudaraku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini firman kok yang katakan. Dan dia tidak akan pernah biarkan kita. Kenapa dia tidak pernah meninggalkan dan biarkan kita? Apapun keadaan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dengan kasih yang kekal. Tetapi kalau kita merasa. Ya kan, kok kita ini jauh dari Tuhan. Tuhan tuh jauh dari kita. Itu disebabkan karena apa? Karena kitanya telah menjauh dari Tuhan. Bukan Tuhannya jauh dari kita. Kitanya yang menjauh dari Tuhan. Makanya kamu sudah meninggalkan kasih yang semula. Kita yang meninggalkan saudaraku. Ya kan? Kapan kita menjauh dari Tuhan saudaraku? Ya kan? Ketika kita memberikan cinta kita. Ya kan? Kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Ketika kita mulai memberikan cinta kita. Perhatian kita. Prioritas kita. Ya kan? Kepada sesuatu yang lain selain Tuhan. Tuhan tidak lagi mendapatkan tempat yang pertama di hati kita. Ya. Kita menjauh dari Tuhan. Karena kita telah menyembah sesuatu selain Tuhan. Hal itu namanya berhala kesia-siaan. Berhala itu bisa berupa hobi. Hobi saudaraku. Hobi. Ya. Yang kan berhala adalah sesuatu yang memisahkan kita dari Tuhan. Yang menjauhkan kita dari Tuhan itu berhala saudaraku. Sehingga membuat kita gak bisa lihat kebaikan Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Dan kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara, berhala itu bisa juga pekerjaan atau bisnis. Saudaraku. Ya atau semua yang saudara bisa bayangkan. Berhala sesuatu yang lebih kita cintai ketimbang Tuhan. Jadi perubahan hidup, transformasi itu terjadi. Pertama, saat kita muak dengan keadaan kita. Cara hidup kita yang kedua adalah kita mau mengakui. Ya kan? Berani mengakui dosa dan kesalahan kita. Nah, gimana caranya kita mengakui segala dosa? Ini yang berat saudaraku. Ya kan? Daud pernah nulis di dalam kitab Mazmur. Ketika dia, saudara, jatuh di dalam dosa. Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 51 ini terkenal. Ayat 3-6. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku. Menurut apa? Rahmatmu yang besar. Kemurahanmu yang besar. Rahmat itu mercy. Saudaraku, ya kan? Kemurahanmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari apa? Kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri apa? Sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan apa? Dosaku. Terhadap engkau. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Apa yang Tuhan anggap jahat. Itulah kejahatan menurut Daud. Menurut kita. Saudara. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman. Jadi cara mengakui dosa adalah saudaraku.
Ya kan, kita akui kesalahan kita dan kita bilang aku berdosa kepadamu, bersalah padamu, dan aku membutuhkan kemurahan-Mu Tuhan, pengampunanmu, penyucianmu. Nah, perhatikan saudara, kalau kita berani mengakui dosa, kesalahan kita sama Tuhan, ini loh Tuhan aku, ya kan, ini keadaan, ini kelemahanku, ini kesalahan aku. Gimana respon Tuhan? Yesaya 1 ayat 18 menjelaskan apa respon Tuhan ketika saudara berani mengakui itu di hadapan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 katakan apa? Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun apa? Dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayat firman ini menjelaskan betapa besarnya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ya kan? Seberapapun besarnya dosa kita, kesalahan kita, kalau kita berani mengakuinya, maka Tuhan mengampuni dan menyucikan hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah, sebagai penutup saya ingin ajak saudara, ya kan? Bagaimana kita terus pelihara kedekatan, bahkan bisa lebih dekat dengan Tuhan. Setelah kita muak dengan keadaan dan cara hidup yang salah ini. Ya kan, sehingga kita bisa menjauhkan diri dari situ, lari dari situ, dan kita mengejar hal-hal yang baik. Yang kedua adalah kita akui itu di hadapan Tuhan. Nah, ini Tuhan sudah bersihkan, Tuhan sudah pulihkan kita, sudah bersihkan. Ya kan, walaupun dosamu merah seperti, aku akan basuh, bersihkan. Seperti apa? Salju. Seperti bulu domba. Ya sudah sehat, udah bersih. Sekarang tiap hari kita harus cek. Kita harus buat yang namanya general check up. Spiritual general check up. Kenapa kita perlu check up kesehatan fisik kita? Supaya kita bisa mendeteksi kalau ada apa-apa. Kita bisa tahu lebih dini, lebih dulu, cepat diatasin. Katakan amin saudara. Supaya enggak makin besar. Gitu juga dengan kesehatan rohani kita. Saudara dan saya harus check up. Ya kan? Supaya kebiasaan buruk, dosa tidak menggerogoti dan menghancurkan hidup kita. Gimana caranya check up? Saudara, check upnya caranya gini. Kalau ini kan ambil darah salah satunya kan. Dokter cek lidah kita gitu kan. Saudara mulai check upnya dari leher sampai ke atas secara rohani. Yaitu apa? Lihat lidah kita, lihat cara kita memandang, cara kita mendengar. Gimana pemikiran kita. Katakan amin. Itu cek. Saudara, check upnya seperti itu. Ya kan? Paulus di dalam 2 Korintus 13:5 dikatakan, ujilah dirimu. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Saya ini masih percaya gak sama Tuhan ya? Masih tegak gak dalam iman ya? Karena saya tidak akan mungkin bisa berkenan pada Tuhan. Dan Tuhan mau mendengar doaku. Kalau aku tidak ada iman. Apakah aku masih berdiri tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Pastikan. Pertama, saudara berdiri tegak dalam iman. Yang kedua, pastikan saudara tahu bahwa Kristus Yesus ada dalam hidup saudara. Hati saudara. Katakan amin saudara. Ini yang paling penting. Ya kan? Nah, makanya kenapa menara doa. Saya ini sejak dari pandemi. Tuhan suruh kita apa? Lakukan perjamuan kudus. Buat perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah salah satu cara untuk spiritual check up. Karena setiap kali kita makan perjamuan kudus, firman Tuhan katakan kita harus apa saudara? Menguji diri kita sendiri sebelum kita makan dan minum. Katakan amin. Apakah motivasiku aku mengasihi Tuhan? Apakah hidupku aku mengasihi Tuhan? Apakah ada kasih dengan sesamaku? Aku masih percaya dengan Dia. Yang ngerti katakan amin. Saya sudah selesai. Saya berdoa firman Tuhan ini memberkati saudara, menguati saudara. Dan selalu doa saya sebagai gembala saudara, sebagai mentor, doa harapan dan upaya saya untuk ngajar firman adalah membawa saudara makin kenal Tuhan, kenal firman-Nya, makin dekat sama Tuhan. Dan dampaknya pasti kalau dekat sama Tuhan,
saudara tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Saya mengasihi saudara, saya sangat mengasihi saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku mengasihi umatmu, anak-anakmu, jemaatmu ini Tuhan. Anak-anakku secara rohani Tuhan. Kalau hati kami sudah mulai menjauh dari Tuhan, karena ada berhala-berhala kesia-siaan yang memisahkan antara kami dengan Engkau Tuhan. Kami mulai mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Hari ini kami mohon ampuni ya Tuhan. Kami sudah muak dengan keadaan jauh dari Tuhan. Sebab kami mengerti hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan, ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan bawa kami untuk bisa melihat kebaikan-Mu. Sehingga mulut kami penuh dengan nyanyian, pujian dan ucapan syukur. Biarlah ya Tuhan telinga kami bisa mendengar suara-Mu. Sehingga ya Tuhan iman kami makin bertumbuh. Pengharapan kami makin kuat. Kasih kami makin besar. Tuhan, biarlah permudah setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan persepuluhan. Persembahan khusus, persembahan syukur. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati mereka ya Tuhan. Buka tingkap langit, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapak. Hari ini Tuhan, kami mau ya Tuhan menguji diri kami ya Tuhan. Kami ingin melihat diri kami. Biarlah ya Tuhan kami tetap teguh dalam iman. Dan kami yakin Yesus Kristus ada dalam hati kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah ya Tuhan sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Dekat hatimu Bapa, dalam dekapanmu ku cinta Kau ya Bapa. Kaulah segalanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lo berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.
kedua tangan kita arahkan hati. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis pada Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.